Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasan dari Dasan Video. Kali ini Dasan Video punya program baru ya, yaitu mengenai review beberapa produk yang digunakan di project Dasan Video, baik itu dalam memasak maupun lain sebagainya. Nah, di review kali ini saya akan memberikan pengalaman saya menggunakan kamera. Jadi awalnya Dasan Video itu dari dulu banget, itu tahun 2013 menggunakan kamera pertama kali Dasan Video, yaitu Sony Cybershot W220 DSC W220. Tampilannya seperti ini. Kemudian pernah kami juga sering menyewa kamera, baik kamera bermerek Canon atau Nikon, dalam perjalanan mengembangkan channel ini, Dasan Video. Kemudian saya berinisiatif untuk membeli sendiri kamera, dan alhamdulillah kami dulu bisa beli sendiri kamera Nikon D3200. Ini dulu saya beli tahun 2014 kalau nggak salah, atau 2015 lah. Nah, ini seperti ini. Ini kit ya, dengan lensa Nikkor 1855 mm ya. Dulu sangat membantu untuk proyek-proyek Dasan Video dalam memoto maupun dalam mengambil video. Yang pertama, untuk kelebihan dari kamera Nikon D3200 ini terjangkau. Kenapa? Harganya sekitar, waktu itu saya beli sekitar 5 jutaan ya. Kemudian yang kedua, ringan. Ini ringan sekali. Kemudian untuk menu-menunya ini ada menu untuk pemula. Jadi ada petunjuk atau guide-nya ya. Nah, dari sini. Nah, di sini ada menu untuk pemula ini. Nah, seperti ini. Untuk lensanya sudah ada VR atau vibration reduction. Nah, setidaknya gambar tidak terlalu bergetar gitu ya, atau gerak gitu. Lebih lumayan stabil itu. Untuk kekurangannya ya, autofocus kurang begitu cepat tracking karena memang teknologi zaman dulu ya, teknologi lama ya, karena teknologi lama. Kemudian setiap autofocus ini motor yang ada di lensa ini bunyi krek seperti itu. Nah, suara krek tadi itu kan mengganggu ya, dan itu masuk ke rekaman video karena suara motor autofocus lensa ini terdengar. Kemudian ketajaman. Nah, tentu ya, karena bicara ketajaman ini sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi. Tapi untuk kamera ini karena memang lensanya kit ya, lensa kit, jadi ketajamannya kurang. Saya juga beli lensa lensa fix ya, untuk 35 mili ini. Untuk crop factor atau untuk kamera DX ya. Dan kalau Nikon itu ada yang lensa untuk DX sama lensa untuk FX ya. DX itu sensornya ini di crop, kalau untuk FX ini sensornya full. Nah, ini untuk sensor crop lensa Nikkor 35 mm 1,8G ya. Ya, saya menggunakan lensa ini ya, dengan kamera Nikon D3200 ini cukup membantu untuk ketajaman, makanya saya beli ini ya. Kemudian tahun ini saya sebenarnya sudah wishlist ya produk kamera Nikon yang terbaru, dan saya sebenarnya sempat bimbang saya memilih kamera yang mana yang akan saya beli. Sempat saya memilih untuk produk DSLR-nya. Cuman saya pikir ulang atas dasar teknologi, kemudian fitur-fitur terbaru, akhirnya saya memilih kamera mirrorless Nikon Z62 ya. Oke, seperti apa produknya? Nah, ini Nikon Z62. Ini kamera yang benar-benar
terobosan terbaru dari Nikon dalam kelas mirrorless. Nah, di sini ada beberapa keunggulan dan menjadikan alasan bagi saya untuk membeli kamera Z62 dari Nikon ini. Yang pertama, megapikselnya di kamera Z62 ini sudah 24,5, artinya sudah cukup besar untuk mencetak beberapa gambar-gambar dengan resolusi tinggi tentunya, dan membuat kualitas yang terbaik. 24 megapiksel BSI sensor ini merupakan sebuah high speed dan buffer capacity yang cukup besar untuk Nikon ini. Dan selanjutnya untuk fitur video, ini sudah support 4K 60p ya, 60p, jadi udah lumayan. Dan kemudian ini juga kemampuan dalam low light atau dalam keadaan gelap, autofocusnya sudah cukup bagus. Dan yang lebih penting lagi menjadi alasan saya untuk membeli ini, yaitu prosesornya ya, Expeed 6 diletakkan di kamera ini sejumlah 2, artinya 2 prosesor ditanam untuk menambah kecepatan dari kamera ini dan memproses semua kerja dari kamera Nikon Z62 ini. Dan fitur berikutnya yaitu ada 2 slot memori ya. 2 slot memori ini ada XQD atau HCF Express dan SD card. Jadi 2 memori ini cukup membantu bagi saya ya, khususnya mungkin jika membuat rekaman video di dasan video, kemudian jika nanti mungkin ada kecelakaan, artinya kamera pertama rusak gitu ya, jadi punya backupan. Jadi 2 kamera ini bisa disetting overflow, mungkin kamera memori pertama penuh bisa lanjut ke memori kedua, atau backup ya. Backup artinya bisa membackup dua-duanya terisi file yang sama gitu artinya. Jadi kita bisa lebih aman dalam bekerja kan gitu ya, apalagi dalam event-event yang nggak bisa diulang kayak masak kan gitu, kadang-kadang sangat ya membuang tenaga dan waktu tentunya untuk mengulang masakan gitu ya. Nah, ini sangat membantu jika memang ada kejadian yang tidak terduga seperti itu. Dan ini kamera Z62 ini sudah support baterai grip, artinya jika ingin ditambahi baterai yang di sini, baterai grip sini sudah support. Jadi mungkin kalian bisa lebih fleksibel dalam menggunakan kamera ketika di luar ruangan atau outdoor, karena tidak khawatir akan kehabisan baterai tentunya. Jadi sangat oke jika dibawa ke luar atau traveling gitu. Nah, kalau saya memilih untuk menggunakan power bank, kenapa? Karena di sini juga sudah support baterainya, itu support untuk di-charge, ada rechargeable. Nah, jadi intinya bisa di-charge langsung di sini kayak semacam HP gitu. Nah, gitu ya. Selanjutnya, ini yang terbaru, kamera Z62 ini. Kamera ini bisa disambung di smartphone, melalui aplikasi Nikon yaitu SnapBridge, atau langsung ke PC. Jadi ini sangat mudah sekali untuk konektivitasnya. Jadi sudah support WiFi sama Bluetooth. Kalau kamera ini pengen di set di top down gini ya, kita mengambil gambar dari atas ke bawah, mengambil objek 90 derajat objeknya, kita ambil gambar dari atas persis seperti ini. Kita akan kesulitan mungkin ya untuk ketika kamera di atas banget ya, kita akan kesulitan mungkin untuk mengoperasikan kamera ini. Namun dengan adanya SnapBridge dan konektivitas WiFi-nya, kita bisa mengontrol langsung dengan smartphone kita ya. Shutter speed, kemudian aperture, ISO itu bisa disetting di sana. Keren banget kan? Bisa juga menggunakan kabel HDMI, bisa. Cuman kita hanya mengontrol monitor kan. Tapi kalau SnapBridge itu kita bisa selain memonitor, kita juga bisa mengontrol kamera ini. Kemudian selanjutnya ini mirrorless ya. Mirrorless itu cenderung simple ya, tapi performanya ya bisa diartikan ini sangat imbang dengan DSLR. DSLR itu berat ya. Dulu saya mau beli DSLR sebenarnya, cuman saya pikir-pikir kebutuhan saya kan di indoor ya, sering banget di indoor, jarang banget di outdoor ya. Dengan menggunakan kamera mirrorless
lebih nyaman bagi saya gitu. Untuk berat ya, kita bicara berat dulu nih. Berat ini memang sangat beda banget dengan ini sangat ringan, ini mungkin sekitar ya 500-an gram lah ya. Kalau ini main saya timbang tuh 1,2 plus lensanya ya, plus lensanya 1,2. Lensanya lensa kit ini, lensa kit Nikkor 2470 fix 4F. Nah ini oke ya. Kemudian di sini juga ada LCD ya, ini keren banget. Dilihat, jadi di atas ada LCD, pengaturan tombolnya di sini. Ya, lihat ini. Ini untuk flash jika perlu. Dan ini tidak ada built-in flash ya, flashnya nggak built-in ya. Jadi ini benar-benar nggak ada flashnya di sini. Nah, gitu ya. Jadi ini benar-benar tipe pro ya, levelnya udah level kamera profesional. Untuk belakangnya seperti ini, lihat. Nah seperti ini belakangnya ya. Ini kamera ini bisa, layarnya bisa seperti ini, oke ya, bisa bawah sampai kayak gini. Nah biasanya kalau kalian mengambil gambar dari top down gini ya, dari atas bawah, kalau dari sini memang kurang begitu ini ya, kurang begitu bisa. Cuman kalau pengen bener-bener 90 derajat, Anda menggunakan seperti ini, kayak gini ya, dibalik kayak ini. Tips saja ya, kemarin saya sempat mengira bahwasanya ini suatu kelemahan dari Nikon sebenarnya. Ini kenapa Nikon ini kameranya nggak bisa dilihat dari seperti ini, posisi seperti ini kayak gitu ya. Saya kan dulu ngambilnya dari sini nih ya, ngambilnya dari kayak gini kan ya. Nah, objeknya di bawah. Nah ini kan kesulitan ketika kita posisi kayak gini, kita nggak bisa melihat layarnya langsung kan ya. Nah, tapi kalau mau top down kita balik kameranya, nah, kita kayak giniin. Nah gitu ya. Jadi ternyata saya kurang kurang bisa mengeksplor lagi ya kemampuan dari kamera ini. Kemudian untuk portnya ini sudah HDMI ya, kemudian mic sama headphone juga sudah ada, USB-C ada, untuk GPS juga, dan ini juga support konektivitasnya ke WiFi sama Bluetooth. Jadi ini keren banget. Jadi kita, kalau nanti saya tunjukkan bagaimana kita mudah sekali untuk setting kamera menggunakan Nikon Z62 ini untuk melihat hasil kita secara langsung real time. Jadi tidak perlu monitor sebenarnya, tidak perlu kita beli monitor tambahan, tapi kita menggunakan SnapBridge, aplikasi bawaan dari Nikon, untuk melihat preview dari tampilan layar ini. Umpamanya kayak gini ya, ini kameranya digantung di atas umpamanya ya, di atas ini ya. Kita nggak usah perlu lihat layarnya, tapi kita ambil aja HP kita yang sudah dikoneksikan ke kamera ini. Jadi layar yang tampak di kamera ini sama dengan layar yang muncul di HP kita. Itu keren banget, tanpa kabel lagi. Selanjutnya kalau dari depan seperti ini tampaknya. Ini di sini pegangannya tuh enak banget. Sebenarnya di dalam box ini sudah termasuk strapnya ya, atau ya untuk inilah talinya lah ya, talinya. Cuman saya nyamannya nggak pakai tali memang. Yang kedua, memang Nikon pegangannya ini kokoh banget, lihat ini. Wah, enak banget pegangannya ini. Tapi jangan ditiru ya, ini gaya penggunaan aja. Kalau saya penggunaannya sengaja memang nggak terlalu suka pakai tali. Dulu saya pernah beli tali, ini talinya sebentar. Nah ini talinya, biasanya saya pasang di sini. Ini pakai satu tangan kayak gini. Nah, kayak gini ya, kayak gini. Nah ini saya copot karena kurang nyaman ketika saya sering memegang handheld, memegang langsung kamera, kemudian saya pindah ke tripod lagi, kayak gitu kurang nyaman.
Nah, jika memang ketika Anda outdoor ini perlu kayaknya perlu menggunakan ini. Tapi kalau saya kan pekerjaannya di indoor terus ya, di Dasan Video, jadi saya belum terlalu butuh ini. Dan ini mengganggu saya karena talinya ini terlihat di pantulan kaca di oven waktu itu mengganggu sekali. Nah, akhirnya saya memang nyamannya pakai langsung tanpa ada tali. Kemudian dari tampak sini ini ada tombol 2. Tombol 2 ini tombol function ya, jadi bisa diatur. Yang atas FN1 itu defaultnya pengaturan white balance. Yang FN2 pengaturan jenis autofocus. Nanti jenis autofocus apa aja nanti saya jelaskan di menu-menu yang sering saya gunakan di Dasan Video. Ini baterainya sudah bisa dicas ya. Baterainya bisa dicas. Ya, ngecasnya menggunakan kabel USB-C. Selanjutnya, kamera ini juga bisa sebagai webcam dengan menggunakan USB tadi, dan kemudian ada nanti softwarenya. Softwarenya yaitu webcam utility. Bisa Anda install di PC atau di laptop, dan kemudian bisa Anda jadikan kamera ini webcam. Demikian video dari saya mengenai review kamera Nikon Z6 II dan beberapa pengenalan singkat ya, bagaimana saya memakai kamera ini dalam project Dasan Video. Semoga video ini bermanfaat, dan lupa like video ini jika suka dan subscribe bagi yang belum ya. Tulis komentar jika ada pertanyaan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.